Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu, GASI The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami. Melayani 119 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagikan melalui GASI Webinar yang direncanakan dilakukan secara berkala. Dan untuk topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu, sudahkah menyiapkan dana perusahaan untuk pengembalian lebih bayar PPh 21 karyawan di tahun 2024 akibat perhitungan TER? Dan kini telah hadir bersama saya ada Mutiara, Ridwan, dan dia selaku narasumber, dan juga rekan saya Reni, dan saya sendiri Adino selaku moderator. Dan bersama-sama kita akan kupas tuntas hari ini mengenai topik sudahkah menyiapkan dana perusahaan untuk pengembalian lebih bayar PPh 21 karyawan di tahun 2024 akibat perhitungan TER. Sebelum pertanyaan perdana dan juga kita buka pembahasan, maka saya minta izin kepada Bapak dan Ibu untuk kami akan merampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian nanti akan kami buka sesi tanya jawab di akhir nanti. Namun demikian, Bapak dan Ibu sudah bisa loh untuk menuliskan pertanyaan di chat room webinar kita kali ini terkait dengan topik webinar kini. Dan nanti di sesi tanya jawab, kami akan memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami prioritaskan menjawabnya. Dan untuk pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi kali ini, maka jangan khawatir, kami akan adakan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu untuk membahas pertanyaan tersebut. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room webinar ini. Karena semakin banyak pertanyaan, maka akan menjadi semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Lalu kami juga mohon izin untuk mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang hadir webinar ini sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Jadi kami harap Bapak dan Ibu berkenan mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke awal pembahasan yang kita akan bersama dengan Ridwan. Untuk pembahasan ini kita akan mulai dengan pertanyaan perdana yang saya ajukan kepada Ridwan. Ya, halo Ridwan. Halo Suara Dino, saya terdengar ya? Oke. ya Ya, terdengar. Ridwan. Untuk topik webinar kali ini, kita akan mulai dari pertanyaan pemotong pajak. Tolong dijelaskan, Ridwan, definisi dari pemotong pajak. Silakan. Ya, terima kasih ya Dino. Bapak dan Ibu, merujuk PMK 168 tahun 2023, Pasal 2 Ayat 1, pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib dilakukan oleh pemotong pajak. Lalu pada Pasal 2 Ayat 2, pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terdiri atas yang pertama, pemberi kerja, yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Lalu yang kedua ada instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Lalu yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain dengan nama apapun
yang terkait dengan program pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang keempat ada orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan, termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenan dengan suatu kegiatan. Sekian, Adino. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, dari topik webinar kita kali ini, yaitu terkait tentang pengembalian lebih bayar PPh 21 karyawan, pengembalian ini akan dilakukan oleh pemotong pajak, yang dimana tadi telah dijelaskan oleh Ridwan, merujuk Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023, pemotong pajak adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memotong atau memungut pajak dari pihak penerima penghasilan atas transaksi tertentu, kemudian menyetorkannya kepada pemerintah. Nah, untuk pemotong pajak ini biasanya adalah pemberi kerja, perusahaan atau badan usaha yang memiliki kewajiban memotong sejumlah pajak dari penghasilan individu atau entitas yang dibayarkannya, seperti gaji, honorarium, atau pembayaran lainnya. Yang tadi telah dijelaskan oleh Ridwan, ada terdapat 5 jenisnya ya, pemberi kerja dari orang pribadi atau badan, dan lainnya seperti kita lihat pada slide. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Ridwan. Tadi telah dijelaskan bahwa pemotong pajak ini memotong pajak atau memungut pajak dari penerima penghasilan. Nah, untuk penerima penghasilan ini definisinya apa ya? Silakan. Ya, terima kasih Adino atas pertanyaannya. Ya, Bapak dan Ibu, merujuk PMK 168 tahun 2023, Pasal 3 Ayat 1, penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi yang meliputi yang pertama itu ada pegawai tetap, yang kedua pensiunan, yang ketiga anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Lalu yang keempat ada pegawai tidak tetap, yang kelima ada bukan pegawai, yang keenam peserta kegiatan, yang ketujuh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dan yang terakhir yang kedelapan ada mantan pegawai. Sekian Adino. Oke, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penerima penghasilan, definisi yang tadi telah dijelaskan Ridwan itu, penerima penghasilan merupakan pihak yang menerima pembayaran atau kompensasi dalam bentuk penghasilan dari suatu sumber tertentu, baik itu berupa gaji, honorarium, upah, jasa, atau bentuk penghasilan lainnya. Yang dimana dalam konteks perpajakan, penerima penghasilan yang merupakan wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan tersebut dan melaporkan penghasilan yang diterima kepada otoritas pajak. Yang tadi telah disebutkan terdapat 8, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, mantan pegawai, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, pensiunan, anggota Dewan Komisaris atau pengawas, dan juga peserta kegiatan. Baik, Ridwan, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kita telah bahas pemotong pajak, lalu penerima penghasilannya yang dipotong pajaknya. Dan untuk potongan pajaknya ini pasti memiliki nilai atau angka yang dikenakan kepada suatu tarif. Boleh dijelaskankah terkait dengan tarif pemotongan pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap? Silakan, Ridwan. Ya, terima kasih Adino atas pertanyaannya. Untuk tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pegawai tetap terdiri dari dua, yaitu yang pertama tarif efektif rata-rata yang saat ini kita gunakan untuk perhitungan pajak bulanan, di mana TER ini merujuk pada PP 58 tahun 2023 dan dibagi kepada tiga kategori. Yang pertama itu kategori TER A untuk PTKP TK0 yaitu 54 juta, TK1 dan K0 yaitu 58,5 juta. Selanjutnya kategori kedua yaitu TER B untuk PTKP TK2 dan K1
yaitu 63 juta, 63 juta, TK3 dan K2 yaitu 67,5 juta. Selanjutnya terkategori C untuk PTKP K3 yaitu 72 juta. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam perhitungan pajak penghasilan di akhir masa pajak, kita saat ini menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana ada 5 tarif. Yang pertama itu lapisan tarif pertama yang pertama yaitu rentang penghasilan kena pajak mulai dari 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Lapisan tarif kedua yaitu rentang penghasilan kena pajak untuk 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Tarif ketiga yaitu rentang penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Tarif keempat yaitu rentang penghasilan kena pajak 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan terakhir tarif kelima untuk rentang penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, atas penerapan tarif yang berbeda antara perhitungan bulanan dan tahunan, maka inilah yang dapat menimbulkan fluktuasi pada akhir tahun. Sekian Adino. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu tadi telah dijelaskan oleh Ridwan untuk tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Yang dimana bagaimana kita tahu untuk awal tahun 2024 pemerintah telah memberlakukan tarif efektif rata-rata atau TER untuk penghitungan bulanan dari Januari sampai dengan November. Yang dimana ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Untuk TER ini kita bisa lihat pada slide terbagi menjadi 3 kategori, di mana kategori ini dibagi berdasarkan teks status atas pegawai tersebut, yaitu teks statusnya adalah status menikahnya dan juga tanggungannya. Untuk TER A bisa kita lihat ini adalah TK atau belum menikah yang tidak memiliki tanggungan 0. Lalu juga belum menikah memiliki tanggungan 1, TK1. Lalu K0 yaitu sudah menikah belum memiliki tanggungan. Lalu untuk TER B ini untuk yang belum menikah namun memiliki 2 tanggungan. Lalu K1 yaitu sudah menikah memiliki 1 tanggungan. Kemudian TK3, K2 ini belum menikah memiliki 3 tanggungan, lalu sudah menikah memiliki 2 tanggungan. Dan untuk kategori terakhir, yaitu TER C, ini untuk yang sudah menikah dengan memiliki 3 tanggungan. Dan untuk perhitungan TER ini digunakan hanya untuk perhitungan bulanan, pajak bulanan saja, dari Januari sampai dengan November. Untuk setahunnya, kita tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 yang tadi telah dijelaskan, terdapat 5 lapisan tarif pajak dari 5% sampai dengan 35%. Nah, karena perhitungan bulanan dan juga perhitungan setahun ini yaitu di akhir tahun ini berbeda, maka tentunya berpotensi menimbulkan fluktuasi pada akhir tahun seperti yang tadi telah dijelaskan Ridwan. Dan terkait dengan implikasi ataupun juga fluktuasi ini, kita akan bahas lebih lanjut bersama rekan saya Mutiara. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa loh untuk menuliskan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan topik webinar kita kali ini di chat room webinar ini. Atau mungkin Bapak dan Ibu juga yang ingin mengetahui layanan GASI lebih lanjut, silakan untuk dapat menanyakannya di chat room webinar kita kali ini, karena di akhir sesi nanti kita akan bahas bersama pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Namun untuk pertanyaan yang belum sempat kita bahas di sesi kali ini, maka kita akan adakan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaannya di chat room webinar kita kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait fluktuasi dan juga implikasi yang tadi telah disebutkan oleh Ridwan. Dan untuk pembahasan ini kita akan bersama dengan rekan narasumber kita, Mutiara. Halo Mutiara. Halo Ya, Muti. halo Adino. Oke, Muti. Terkait dengan implikasi perhitungan pajak bulanan dan juga akhir tahun. Boleh minta tolong untuk diberikan contoh serta penjelasannya terkait dengan implikasi perhitungan pajak tersebut. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih ya Dino atas pertanyaannya, baik Bapak dan Ibu. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh implikasi perhitungan TER terhadap masa pajak terakhir. Dalam hal ini, untuk implikasi fluktuasi negatif terhadap take home pay karyawan. Jadi fluktuasi negatif ini adalah yang akan mempengaruhi atau mengurangi nominal take home pay karyawan pada akhir masa pajak. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu, kita hitungkan terlebih dahulu untuk perhitungan pajak bulanan atas pajak bulan Januari, di mana dalam kasus ini karyawan memiliki status pernikahan yaitu K2, menikah dan memiliki 2 tanggungan. Untuk tax status K2 ini akan dikenakan pada tarif efektif rata-rata TER-B dan mendapatkan penghasilan bruto bulanan sebesar 13.454.000, di mana untuk nominal penghasilan bruto 13.454.000 itu dikenakan tarif TER-B yaitu sebesar 4%. Lalu untuk perhitungan pajak yang dikenakan atas bruto karyawan tersebut di bulan Januari adalah sebesar 13.454.000 dikalikan dengan 4%. Maka untuk nominal pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan pada bulan Januari adalah sebesar Rp538.160. Di mana Bapak dan Ibu apabila penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan dari bulan Januari sampai dengan bulan November itu sama, maka untuk perhitungan nominal pajak akan sama, yaitu akan dikenakan 538.000. Namun jika memang penghasilan bruto bulan berjalan yang didapatkan oleh karyawan itu berbeda-beda atau fluktuatif, maka otomatis tarif TER itu akan disesuaikan merujuk pada tabel setiap kategori TER, seperti yang telah dijelaskan oleh Ridwan sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk yang kedua, Bapak dan Ibu, ini kita hitungkan untuk perhitungan pajak akhir tahun, yaitu dengan menggunakan tarif pasal 17, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana untuk menghitungkan pajak akhir tahun, maka kita masukkan seluruh penghasilan bruto yang didapat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Yaitu kita lihat pada layar slide di mana karyawan tersebut mendapatkan komponen gaji pokok, kemudian tunjangan transportasi, tunjangan makan, lalu kita masukkan juga Bapak dan Ibu premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu dalam hal ini ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga BPJS Kesehatan 4%. Sehingga untuk total jumlah penghasilan bruto yang diterima dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp161.448.000. Lalu kita kurangi dengan pengurang pajak. Di sini pengurang pajak itu yang pertama ada biaya jabatan, di mana untuk biaya jabatan itu dihitungkan 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 6 juta dalam 1 tahun. Kemudian kita tambahkan dengan jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun, ini adalah yang dibayarkan oleh karyawan. Sehingga untuk total pengurang yaitu sebesar Rp9.605.076. Lalu Bapak dan Ibu untuk jumlah penghasilan bruto ini kita kurangi dengan jumlah pengurang sehingga akan menghasilkan penghasilan neto setahun. Di mana untuk penghasilan neto setahunnya adalah sebesar Rp151.842.924. Kemudian kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, PTKP-nya di sini adalah K2, sehingga dikurangi sebesar Rp67.500.000. Sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu adalah sebesar Rp84.342.000. Kemudian kita kalikan dengan tarif pasal 17, di mana untuk tarif yang pertama yaitu PKP 0 sampai dengan 60 juta dikalikan dengan 5%. Kemudian selisihnya yaitu 84 juta dikurangi dengan 60 juta yang telah dikalikan dengan tarif 5%. Sehingga yang dikalikan dengan tarif 15% itu adalah sebesar Rp24.342.000. Sehingga untuk nominal pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp6.651.300, di mana untuk nominal tersebut adalah nominal pajak yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kita untuk menghitungkan untuk mendapatkan berapa sih nominal pajak
di bulan Desember yang harus dibayarkan oleh karyawan. Itu untuk perhitungannya adalah kita kurangi pajak setahun yang seharusnya dibayar karyawan yaitu sebesar 6.651.300 dikurangi dengan pajak Januari sampai dengan November yang telah dibayarkan oleh karyawan yaitu sebesar Rp5.919.760. Maka di sini untuk nominal Rp731.540 itu adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan pada bulan Desember, Bapak dan Ibu. Nah, dari perhitungan tersebut, ini dapat kita lihat, Bapak dan Ibu, bahwa terdapat fluktuasi pajak antara pajak yang biasa dibayarkan karyawan bulan Januari sampai dengan November, yaitu sebesar Rp538.160, sedangkan pada bulan Desember, pajak yang dibayarkan oleh karyawan itu adalah sebesar Rp731.540. Nah, di mana selisih inilah yang kita sebut sebagai fluktuasi negatif, yang artinya pada bulan Desember nantinya untuk nominal take home pay yang akan diterima oleh karyawan ini akan berkurang sebesar Rp193.000. Nah, dalam hal ini, apabila penghasilan yang diterima karyawan itu memang tipe pajaknya gross, maka otomatis akan mengurangi nominal take home pay karyawan. Namun jika tipe pajaknya adalah net, maka tidak akan berpengaruh terhadap nominal take home pay yang akan diterima karyawan pada bulan Desember. Ya, seperti itu Adino untuk fluktuasi negatif pada masa pajak terakhir. Baik, terima kasih Mutiara atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi telah dijelaskan secara perhitungan yang kita bisa lihat juga contohnya terdapat di slide ya, bahwa untuk perhitungan TER, yaitu perhitungan bulanan, itu pada contoh ini menghasilkan fluktuasi negatif terhadap THP karyawan. Yang dimaksud fluktuasi negatif yaitu potongan pajak di akhir masa pajaknya itu di bulan Desember akan menjadi lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya yang mengakibatkan take home pay karyawan berkurang. Yang dimana kita lihat pada nomor 1 ini adalah contoh perhitungan bulanan untuk penggunaan TER-nya yang menggunakan status pajak yaitu tax statusnya. K2 dengan tarifnya itu berarti 4%. Sehingga dari Januari sampai dengan November dia membayar pajaknya itu sebesar 538.000 sekian. Nah, lalu untuk yang nomor 2 kita lihat ini perhitungan secara setahun yang aktualnya. Yang dimana kalau misalnya di akhir itu di pajak setahun, anggaplah itu pajak setahunnya, kita bagi 12. Seharusnya dia per bulan membayarnya itu sekitar 554.000. Nah, sedangkan sebelumnya dia hanya membayar 538.000, sehingga menyebabkan kekurangan bayar yang secara perhitungan tadi itu dimasukkannya itu di Desember, yang dimana dia harus membayar lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yang menyebabkan disebut fluktuasi negatif. Baiklah Muti, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan implikasi perhitungan TER yang dimana menyebabkan fluktuasi negatif. Apakah perhitungan TER ini selalu menyebabkan fluktuasi negatif atau ada hal lainnya? Silakan Muti. Oke, baik Adino, terima kasih atas tambahan pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk implikasi TER terhadap masa pajak terakhir ini tidak selalu berimplikasi negatif terhadap take home pay. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan contoh implikasi perhitungan TER terhadap masa pajak terakhir, yaitu untuk implikasi fluktuasi positif terhadap take home pay karyawan. Oke, untuk perhitungannya ini sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama kita hitungkan terlebih dahulu untuk perhitungan pajak bulanan, di mana pada kasus ini untuk tax status karyawan tersebut masih sama, yaitu K2 menikah dengan 2 tanggungan, dikenakan TRB, namun di sini yang berbeda adalah penghasilan bruto yang didapat oleh karyawan, di mana untuk penghasilan bruto yang didapat adalah sebesar 19.231.000. Nah, nominal bruto tersebut ini akan dikenakan tarif efektif rata-rata sebesar 8%. Nah, lalu untuk perhitungan pajak yang dikenakan atas bruto karyawan tersebut di bulan Januari adalah sebesar Rp1.538.480. Oke, di sini saya ingatkan kembali, apabila penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan itu sama, maka nominal pajak yang akan dikenakan kepada karyawan itu sama, yaitu 1,5. Namun jika memang penghasilan bruto yang didapatkan setiap bulannya itu berbeda, maka otomatis tarif efektif rata-ratanya akan menyesuaikan dengan penghasilan bruto yang diterima di bulan tersebut.
Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu kita hitungkan pajak akhir tahun, yaitu dengan menggunakan tarif pasal 17. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita masukkan terlebih dahulu seluruh penghasilan bruto yang didapat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Yang mana kita lihat pada slide karyawan tersebut mendapatkan komponen gaji pokok, kemudian tunjangan transportasi, tunjangan makan, lalu dimasukkan juga premi yang dibayarkan oleh perusahaan, yaitu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga BPJS Kesehatan 4%. Dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima dalam 1 tahun adalah sebesar Rp230.772.000. Oke, lalu kita kurangi dengan pengurang, yaitu ketika di akhir tahun ini kita kurangi dengan pengurang yang pertama ada biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal adalah 6 juta dalam 1 tahun. Kemudian ditambahkan dengan jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun yang dibayarkan oleh karyawan. Sehingga untuk total pengurang yaitu sebesar Rp10.805.076. Kemudian, jumlah penghasilan bruto tersebut kita kurangi dengan jumlah pengurang, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan neto setahun karyawan yaitu sebesar Rp219.966.924. Kemudian kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP K2 yaitu sebesar Rp67.500.000. Sehingga akan menghasilkan nominal penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu adalah sebesar Rp152.446.000. Kemudian baru setelah kita mendapatkan PKP, kita kalikan dengan tarif pasal 17. Yang pertama, untuk PKP 0 sampai dengan 60 juta, kita kalikan dengan tarif 5%. Kemudian sisanya yaitu selisihnya dari total PKP 152 juta dikurangi dengan 60 juta yang telah dikalikan dengan 5%, maka nominal pajak yang dikenakan tarif 15% adalah PKP Rp92.466.000. Sehingga untuk nominal pajak yang harus dibayar oleh karyawan yaitu sebesar Rp16.869.900. Jadi untuk, Bapak dan Ibu, jadi untuk kasus ini, untuk pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan selama 1 tahun totalnya adalah 16 juta. Selanjutnya kita masuk perhitungan yang ketiga. Jadi untuk, bulan Desember berapa sih nominal pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Nah, dalam kasus ini kita hitungkan yaitu total pajak setahun, yaitu sebesar 16.869.900 dikurangi dengan pajak yang telah dipotong dari bulan Januari sampai dengan bulan November, yaitu sebesar Rp16.923.280. Oke, di mana Bapak dan Ibu jika dilihat pada kasus ini maka tidak terdapat nominal pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Justru karyawan ini akan menerima pengembalian pajak sebesar Rp53.380. Nah, sehingga pada bulan Desember nantinya karyawan akan mendapatkan nominal take home pay lebih besar Rp53.000 dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Di sini juga dipastikan kembali Bapak dan Ibu, ini akan mempengaruhi nominal take home pay apabila penghasilan yang diterima itu adalah tipe pajaknya adalah gross. Namun ketika net maka tidak akan mempengaruhi nominal take home pay karyawan. Ya, jadi itu saja Adino terkait dengan fluktuasi positif. Baik, terima kasih Muti. Jadi Bapak dan Ibu, untuk implikasi perhitungan TER, yaitu perhitungan pajak bulanan terhadap perhitungan pajak masa terakhir, ini terdapat dua jenis yang menyebabkan fluktuasi negatif dan juga fluktuasi positif. Seperti yang tadi telah dijelaskan, jadi tidak hanya menyebabkan potongan pajak lebih besar, melainkan ada juga loh yang membuat potongan pajaknya itu bahkan lebih kecil atau bisa juga bahkan minus alias dikembalikan. Yang dimana kita bisa lihat pada contoh yang tadi telah dijelaskan oleh Mutiara, bahwa di sini di akhir itu dia mendapatkan untuk income tax-nya itu minus berarti. Berarti dia mendapatkan tambahan take home pay sebesar 53.000. Nah, untuk selanjutnya Muti ini saya lihat ada contoh hasil simulasi akhir tahun. Boleh tolong sekalian dijelaskan nggak tuh? Minta dikasih lihat seperti apa sih? Silakan.
Oke, baik. Ya, terima kasih Adino. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam contoh hasil simulasi akhir tahun. Oke, di sini dapat dilihat Bapak dan Ibu, di mana kita sudah coba simulasikan untuk TER bulanan sampai dengan perhitungan finalisasi pajak akhir tahun. Di mana di sini dapat Bapak dan Ibu lihat yang pertama pada kolom C. Kolom C ini adalah teks status. Di sini kita masukkan teks status. Kemudian untuk tabel TER, di mana untuk tabel TER ini adalah merujuk dari teks status karyawan tersebut. Jadi jika teks statusnya TK0, maka tabel TER yang akan digunakan atau tarif efektif rata-rata yang akan dikenakan kepada karyawan di tiap bulannya itu menggunakan tabel TER A. Kemudian kita masuk ke dalam kolom selanjutnya, yaitu kolom income. Di sini yang pertama ada kolom H, ini adalah gross reguler. Di sini kita asumsikan bahwa pada simulasi ini, untuk penghasilan reguler yang diterima karyawan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu adalah seperti yang ada pada kolom H. Bapak dan Ibu. Kemudian pada kolom M, ini adalah kita simulasikan karyawan dalam 1 tahun tersebut terdapat penghasilan tidak teratur. Dalam hal ini contohnya adalah THR sebesar nominal penghasilan reguler ini diterima hanya pada bulan Maret. Ya, pada bulan Maret. Seperti itu. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu pada kolom U, ini adalah total penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan bulan Januari, Februari, kemudian April sampai dengan Desember. Kemudian untuk kolom sampingnya, boleh, yaitu kolom W. Pada kolom setelah U boleh di sampingnya. Oke. Pada kolom T ini adalah total penghasilan bruto setelah ditambahkan dengan nominal THR. Jadi Bapak dan Ibu, jika kolom U itu adalah penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan pada bulan Januari, Februari, kemudian April sampai dengan Desember, sedangkan pada kolom T itu adalah nominal penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan pada bulan Maret, yaitu setelah ditambahkan tunjangan hari raya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu pada tarif TER, di mana jika Bapak dan Ibu perhatikan pada kolom tarif TER di sini, itu untuk nominal, untuk tarif TER ini terlihat ketika karyawan hanya mendapatkan penghasilan bruto sesuai pada kolom U, yaitu contohnya di sini 6 juta ya Bapak dan Ibu, maka untuk tarif yang akan dikenakan oleh karyawan pada bulan Januari, Februari, April sampai dengan November itu adalah dikenakan sebesar 1%. Nah, namun ini dapat Bapak dan Ibu lihat jika karyawan mendapatkan THR di bulan Maret, itu nominal tarif efektif rata-rata yang dikenakan itu langsung meningkat, yaitu dikenakan tarif 5%. 5% seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa penghasilan bruto yang didapatkan karyawan pada setiap bulan berjalan itu sangat menentukan tarif efektif rata-rata yang akan dikenakan pada bulan tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke kolom selanjutnya, kolom AF yaitu pajak TER, di mana untuk kita lihat di sini Bapak dan Ibu, untuk pajak yang harus dibayarkan karyawan pada bulan Maret yaitu sebesar 630.000. Sedangkan boleh ke kanannya. Sedangkan jika pajak bulanannya itu yang akan dikenakan bulan Januari sampai Januari Februari, kemudian April sampai dengan November itu hanya dikenakan 63.000. Nah, sedangkan ketika mendapatkan THR ini langsung meningkat sangat tinggi, pajak yang harus dibayarkan 630.000. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam finalisasi akhir tahun, yaitu nominal pajak setahun yang harus dibayar oleh karyawan. Di mana pada kolom BY di sini Bapak dan Ibu, untuk contoh kasus yang pertama di sini untuk karyawan A, pajak setahun yang harus dibayarkan oleh karyawan itu adalah sebesar Rp1.152.450.
Nah, sedangkan untuk mendapatkan nominal pajak Desember berapa nih yang harus dibayarkan oleh karyawan, itu kita kurangi pajak setahun dengan pajak yang telah dipotong Januari sampai dengan November, yaitu di sini sebesar Rp1.260.000. Maka jika Bapak dan Ibu perhatikan pada kolom CI, ini adalah selisih antara pajak setahun dikurangi dengan pajak yang telah dipotong. Nah, di sini dapat Bapak dan Ibu lihat bahwa nominal yang didapatkan adalah nominal negatif atau minus. Nah, dalam kasus ini artinya pajak karyawan akan terdapat pengembalian. Jadi nominal take home pay karyawan akan bertambah pada akhir masa pajak, yaitu sebesar 107.000. Bapak dan Ibu. Nah, jadi, atas contoh kasus-kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini dapat kita simpulkan bahwa nominal pajak yang akan dikenakan kepada karyawan setiap bulannya ini tergantung dari penghasilan bruto bulan berjalan yang didapatkan oleh karyawan. Jika penghasilan yang didapatkan oleh karyawan setiap bulannya berbeda atau fluktuatif, maka perhitungan pajaknya akan menyesuaikan bruto yang didapat merujuk pada table TER yang digunakan. Nah, sehingga, berpotensi terjadinya fluktuasi tarif efektif rata-rata terhadap perhitungan pajak akhir tahun. Di sini, akan berpotensi baik itu fluktuasi negatif terhadap take home pay ataupun fluktuasi positif terhadap take home pay karyawan. Nah, namun yang, harus dipastikan kembali Bapak dan Ibu, jika memang berpengaruh negatif terhadap karyawan, maka dapat diinformasikan sebelumnya kepada karyawan agar karyawan paham atas situasi yang akan dihadapi pada bulan Desember. Nah, namun jika memang, fluktuasinya positif, jadi, karyawan akan menerima, nominal pengembalian. Nah, ini dari sisi perusahaan, ini dapat menyiapkan dana untuk mengembalikan, nominal tersebut kepada karyawan. Baik, ya seperti itu. Kemudian, kita masuk ke dalam grafik perbandingan agar Bapak dan Ibu lebih mudah untuk menganalisanya ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini, jika dilihat, grafik perbandingan PPh pasal 21 dalam 1 tahun pajak, dapat kita lihat jumlah pajak dari bulan Januari hingga bulan November, ini kecuali bulan Maret ya Bapak dan Ibu, ini, penghasilan bruto yang diterima karyawan sama, sehingga otomatis pajak yang akan dipotong kepada karyawan itu nominalnya sama. Nah, sedangkan jika Bapak dan Ibu lihat, pada grafik bulan Maret, nah ini untuk nominal pajak yang dibayarkan karyawan ini meningkat sangat tinggi, akibat dari terdapat tambahan tunjangan hari raya yang otomatis penghasilan bruto di bulan Maret ini meningkat lebih tinggi, yang menyebabkan pergeseran tarif efektif rata-rata pada bulan tersebut yang jumlahnya lebih besar. Kemudian ketika dilakukan perhitungan finalisasi pada akhir masa pajak atau pada bulan Desember, ternyata hasilnya seperti yang ada pada layar slide, ini pada bulan Desember itu, grafiknya ke bawah merah, yang artinya adalah, terdapat nominal lebih bayar pajak, yang artinya karyawan akan menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dipotong sebelumnya. Sedangkan, yang di sini yang perlu kita pahami, yaitu dari sisi perusahaan, ini jangan lupa untuk menyiapkan dana, agar dapat mengembalikan kelebihan pajak kepada karyawan, seperti itu. Seperti itu, Adino? Baik, terima kasih Muti. Cukup cukup detail dan jelas ya Bu ya, Bapak Ibu. Dari penjelasan yang telah Muti berikan tadi melalui tabel di Excel, yaitu di mana untuk contoh perhitungan akhir tahun, simulasi akhir tahun, di mana terdapat komponen pendapatan reguler dan juga non-reguler yang dapat mempengaruhi pajak dari suatu karyawan di bulanannya dan juga di akhir tahun. Yang dimana ketika dia mendapatkan non-reguler, di situ tadi kita bisa lihat perbedaannya cukup tinggi antara tarif yang dia hanya reguler ditambah dengan bonus non-regulernya. Jadi yang tadinya hanya 1% untuk pajaknya tiba-tiba melonjak menjadi 5%. Dan untuk perhitungan lainnya seperti yang tadi kita lihat pada contoh, yang itu akan menyebabkan fluktuasi di akhir tahunnya. Seperti yang kita lihat di grafik ini, di mana dari Januari sampai November ini sebenarnya dia pendapatannya stabil, namun untuk di Maret dia tiba-tiba mendapatkan itu ada bonus semacam THR ya.
Jadi itu menyebabkan tarifnya itu yang tadinya anggaplah kita bilang itu 1 atau berapa persen, tiba-tiba di Maret itu melonjak. Sehingga ketika diperhitungkan di akhir tahun secara aktual, secara keseluruhan, maka didapatkan bahwa dia sebenarnya sudah membayar pajaknya itu lebih, yaitu mungkin tingginya saat di masa Maret tersebut. Sehingga di masa Desember akan diberikan pengembalian pajaknya oleh pemotong pajak. Baik, terima kasih sebelumnya Mutiara atas penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya lihat sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih Bapak dan Ibu. Namun, ayo berikan kembali pertanyaannya lebih banyak lagi, karena semakin banyak pertanyaan yang masuk, maka akan semakin lebih mudah bagi kami memahami pertanyaan atau tentang apa yang paling Bapak Ibu butuhkan. Jadi jangan ragu, jangan malu-malu, silakan Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan pertanyaannya di chat room webinar ini. Atau Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui layanan GASI, mungkin juga terkait simulasi, silakan untuk dapat bertanya kepada kami di chat room webinar ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya bersama rekan saya, satu lagi, yaitu Dia. Jadi dia untuk sebelumnya Mutiara sudah menjelaskan terkait perhitungan bulanan, perhitungan akhir tahun yang menyebabkan fluktuasi, yang dimana terdapat fluktuasi positif. Ini sesuai dengan topik webinar kita kali ini, yaitu pengembalian PPh pasal 21. Boleh minta tolong kepada dia dijelaskan lebih lanjut sebenarnya apa itu untuk kelebihan atau pengembalian PPh pasal 21 tersebut. Silakan dia. Terima kasih Adino. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Bapak dan Ibu, berdasarkan PMK 168 tahun 2023 pasal 21 ayat 1, dalam hal jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir dalam tahun pajak yang bersangkutan lebih besar daripada pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, maka kelebihan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong tersebut wajib untuk dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan yang bersangkutan, dan beserta dengan pemberian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Dan kemudian melanjutkan pada ayat ketiganya, Bapak dan Ibu, dalam hal pada suatu masa pajak, terjadi kelebihan penyetoran pajak yang terutang oleh pemotong pajak, maka kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 itu pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa. Demikian Adina. Oke, terima kasih penjelasannya dia. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu penjelasan dari dia. Yang dimaksud untuk pengembalian PPh pasal 21 ini adalah suatu proses di mana wajib pajak menerima kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai pajak dari jumlah yang sebenarnya terutang. Jadi pengembalian pajak ini terjadi ketika pajak yang telah dibayarkan atau dipotong itu lebih besar dari kewajiban pajak seharusnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi telah dijelaskan untuk pengembalian, lalu ketika terjadi pengembalian PPh pasal 21, bagaimana sih cara untuk melaporkan pelaporan pajak atas kelebihan tersebut? Silakan, Dit. Bapak dan Ibu, setelah tadi kita mengetahui ya cara perhitungan finalisasi PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Mutiara sebelumnya, bahwa dari sisi perusahaan, untuk nominal kelebihan pajak tersebut dapat digunakan untuk mengurangi nominal pajak bulan berikutnya. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai cara menggunakannya, yaitu pada proses pelaporan SPT masanya. Nah, pada slide ini dapat terlihat adalah SPT induk pada masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember, setelah Bapak dan Ibu melakukan perekaman dan posting. Kemudian dapat dilihat bahwa jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak dipotong untuk pegawai tetap ditampilkan pada row 1, Bapak dan Ibu, di mana terdapat lebih bayar sebesar Rp18.077.261. Dan kemudian, kelebihan pembayaran pajak ini akan otomatis terisi pada row 15.
Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu mengisikan row 18 dengan masa pajak dan tahun pajak untuk mengkompensasi lebih bayar pajak tersebut. Misalkan ke masa pajak berikutnya atau Januari 2025, maka tahun kalendernya diisi dengan 2025 dan masa pajaknya diisi dengan Januari. Nah, Bapak dan Ibu, setelah tadi kita mengisikan kompensasi lebih bayar SPT masa Desembernya ke masa pajak berikutnya, misalkan dari Desember 2024 ke masa pajak Januari, maka sekarang yang terlihat pada slide adalah tampilan SPT induk pada Januari 2025. Di sini Bapak dan Ibu perlu mengisikan untuk di row 13, di mana Bapak dan Ibu menggunakan kompensasinya. Bapak dan Ibu mencentang dari mana kompensasinya itu berasal, dari masa pajak yang mana. Di sini kita dapat centang di bulan Desember, kemudian tahun kalendernya kita isikan dengan 2024, dan untuk jumlahnya kita isikan nilai kompensasi yang akan kita gunakan. Sehingga pada row 15 akan otomatis terisi jumlah pajak Januari 2025 dikurangi dengan kompensasi Desember 2024. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih penjelasannya, dia. Jadi untuk cara melaporkan terkait dengan pelaporan pajak kelebihan PPh Pasal 21 ini, jadi Bapak dan Ibu dapat masuk ke e-book DJP online, di mana pada SPT masa Desember, nantinya akan terdapat pada row 1 itu berapa nominal untuk lebih bayarnya. Yang dimana setelah kita tahu berapa nominal ini, maka pada row 15 akan juga otomatis sudah terisi. Nah, untuk menggunakannya kita dapat mengisikan pada row 18, di mana kita ini isi nominal yang akan kita alokasikan untuk kompensasi sebagai lebih bayarnya itu. Lalu misalnya kita mau masukinnya ke masa pajak mana, nah nanti diisi di row 18 ini. Setelah itu sudah selesai di SPT masa Desembernya, lalu kita masuk ke SPT yang masa yang kita sudah tuju tersebut, yang tadi telah dijelaskan, anggaplah Januari. Nah, nanti pada row 13 kita dapat mengisikan dari mana kompensasi ini berasal dan juga nominalnya. Nanti secara otomatis pada row 15 juga akan terisi nominal tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan layanan GASI, atau juga memiliki pertanyaan-pertanyaan lagi terkait dengan topik webinar kita kali ini, maka silakan untuk dapat mengisikan pertanyaannya di chatroom webinar ini. Atau juga kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran di akhir nanti bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Jadi kami harap Bapak dan Ibu untuk berkenan menghadiri webinar kami dari awal hingga akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, kita selanjutnya kembali bersama dengan Ridwan. Ya, baik Ridwan. Tadi telah dijelaskan dari dia untuk pelaporannya. Lalu untuk secara uangnya ini, kelebihan PPh pasal 21 ini kapan sih dikembalikan kepada karyawan? Silakan Ridwan. Ya, terima kasih Adino atas pertanyaannya. Ya, Bapak dan Ibu, kapan kelebihan PPh 21 ini dikembalikan kepada karyawan? Kelebihan PPh 21 dapat dikembalikan kepada karyawan yaitu pada saat yang pertama karyawan terminasi, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya, dan yang kedua yaitu pada akhir masa pajak atau bulan Desember. Sekian, Adino. Oke, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, nah untuk kelebihan ini kapan sih dikasih ke karyawannya? Yaitu yang pertama saat akhir masa pajak, yaitu bulan Desember. Ini ketika karyawannya memang masih bekerja di tempat tersebut. Atau ketika karyawan terminasi dari perusahaan tersebut, maka akan dikembalikan langsung untuk PPh pasal 21 kelebihannya. Atau juga ketika status wajib pajaknya ini berakhir dengan cara meninggal dunia, atau juga meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Oke, untuk selanjutnya Ridwan, terkait dengan pengembalian PPh 21 ini ke karyawan. Ini kan berarti terkait dengan dana yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan yang mengalami fluktuasi positif ya, berarti berarti ada kelebihan pembayaran pajak sebelumnya. Nah, bagaimana perusahaan untuk menyikapi atau menanggapi terkait pembayaran kelebihan
PP pasal 21 ini kepada karyawan? Silakan. Iya, terima kasih Adino atas pertanyaannya. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana menghadapi pembayaran kelebihannya? Yang pertama itu perusahaan Bapak dan Ibu dapat menjalani simulasi perhitungan pajak akhir tahun. Lalu yang kedua, perusahaan Bapak dan Ibu dapat melakukan analisa fluktuasi hasil simulasi dan menentukan moving onward yang akan dilakukan apabila terdapat fluktuasi positif. Lalu yang ketiga, perusahaan Bapak dan Ibu dapat menyiapkan arus kas perusahaan sesuai dengan simulasi perhitungan pajak akhir tahun. Lalu yang keempat, perusahaan Bapak dan Ibu dapat melakukan sosialisasi kepada karyawan terkait apa yang akan dihadapi oleh karyawan pada akhir masa pajak akibat perhitungan TER ini. Sekian, Adino. Baik, terima kasih Ridwan. Untuk bagaimana perusahaan menyikapi atau menghadapi hal tersebut. Jadi memang yang utama itu kita menjalankan simulasi perhitungan pajak akhir tahun, yang dimana kita dapat melihat sebagai bentuk prediksi ya, atau seperti apa sih nanti di akhir tahun, yang dimana hasil dari simulasi ini kita dapat menganalisanya untuk melihat fluktuasi apa yang terjadi pada karyawan-karyawan yang kita miliki. Di mana jika terdapat fluktuasi positif, yang berarti lebih bayar, kita harus mengembalikan dana tersebut kepada karyawan, yang berarti perusahaan perlu menyiapkan sejumlah dana untuk hal tersebut. Atau jika fluktuasi negatif, itu kita bisa sosialisasi terkait dengan fluktuasi tersebut kepada karyawan. Sebenarnya fluktuasi positif ataupun negatif, kita perlu mensosialisasikan hal tersebut kepada karyawan agar pengetahuan terkait dengan pajak ini dimengerti oleh karyawan. Baiklah, Ridwan, terima kasih atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, kita sudah akan memasuki sesi tanya jawab, sehingga masih tersisa nih beberapa menit untuk Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan terkait dengan topik webinar kita kali ini. Dan Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali bahwa di akhir sesi atau di sesi tanya jawab nanti, kita akan membacakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kita prioritaskan menjawabnya. Namun, untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab di webinar kita kali ini, maka kami akan mengadakan sesi one-on-one bersama dengan Bapak dan Ibu untuk membahas pertanyaan tersebut. Jadi, silakan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui layanan GASI untuk dapat menuliskannya di chatroom webinar kita kali ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya akan minta dia untuk memberikan rangkuman dan juga kesimpulan terkait bincang-bincang kita pada kali ini. Untuk itu, saya persilakan kepada dia. Silakan dia. Terima kasih Adino. Ya, Bapak dan Ibu, setelah tadi kita membahas mengenai perhitungan pajak TER bulanan pada perhitungan pajak masa, kemudian dengan menggunakan tarif pasal 17 untuk finalisasi pajak tahunan, dan kemudian bagaimana cara pelaporan kelebihan pembayaran pajak, kapan dan waktu untuk pengembalian pajak tersebut kepada karyawan, maka adapun rangkuman dan kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari sesi webinar kali ini adalah bahwa dengan penerapan TER sebagai perhitungan pajak bulanan dan menggunakan tarif pasal 17 untuk perhitungan akhir masa pajaknya, maka akan berpotensi terjadinya fluktuasi positif. Dan untuk mengantisipasi fluktuasi yang terjadi, perusahaan dapat melakukan proses simulasi akhir tahun untuk dapat mengetahui proyeksi nilai pengembalian yang akan terjadi. Nah, hasil simulasi inilah yang akan diinformasikan oleh bagian HR dan payroll ke perusahaan atau ke finance agar dapat membantu perusahaan untuk lebih aware dan mempersiapkan dana untuk pengembalian pajak akhir tahun kepada karyawannya. Kemudian Bapak dan Ibu, berdasarkan PMK 168 tahun 2023 pasal 21 ayat 1, pengembalian lebih bayar PPh 21 kepada karyawan dapat dikembalikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Dan Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena apa yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk kelebihan pajak yang dibayarkan ke karyawan itu sudah tercover pada pelaporan SPT masa. Karena terdapat nominal pengembalian pajak yang dapat digunakan untuk kompensasi bulan berikutnya, Bapak dan Ibu, sehingga akan mengurangi nominal pembayaran pajak perusahaan bulan berikutnya. Demikian, Adino.
Baik, terima kasih dia atas kesimpulannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi telah diberikan dari dia untuk kesimpulan dan juga ringkasan terkait webinar kita atau bincang-bincang kita pada kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh rekan saya Reni. Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu di akhir nanti, bagi Bapak dan Ibu yang bersama kami, sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam, kami akan memberikan sertifikat kehadiran untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan grup PHRC, Gasi PHRC. Mungkin bisa di next slide, eh, terus. Oke, bisa kita lihat di sini terdapat untuk link registrasinya. Ada Gasi Payroll and HR Connect Forum. Ini adalah suatu grup yang dibentuk untuk kita sharing informasi terkait dengan payroll ataupun juga HR. Di sini kita saling berbagi informasi dan ilmu. Dan untuk Bapak yang dan Ibu yang belum berjoin atau mengikuti PRC ini, silakan untuk dapat di copy atau diklik linknya. Nanti kita akan taruh di chat room juga untuk linknya. Dan bagi Bapak dan Ibu sudah bergabung dan telah bergabung di webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam, kita akan memberikan sertifikat kehadiran atas webinar kita kali ini. Dan untuk webinar kita selanjutnya, itu topiknya adalah hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Untuk webinar ini kita akan selenggarakan pada 4 Desember 2024 nanti. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa dan juga untuk ikut terus melihat informasinya di grup Payroll NSR tersebut terkait webinar kita selanjutnya. Untuk Gasi sendiri, kita memiliki produk demo schedule yang dilakukan setiap hari Senin dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Untuk registrasinya bisa Bapak dan Ibu klik linknya, nanti kita berikan di chat room. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar Gasi ataupun webinar tadi ataupun yang lainnya, Bapak dan Ibu bisa tanyakan langsung kepada marketing kontak info kami di email yang terdapat pada slide dan juga nomor telepon beserta websitenya. Jadi jangan lupa juga untuk video ini, rekaman video webinar ini kita juga akan taruh di website kami. Sehingga jangan sungkan untuk mengunjungi website kami. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya lihat sudah banyak ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang rekan saya Reni sudah siap untuk membawakannya. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Reni. Silakan Reni. Baik, terima kasih Adino untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu untuk partisipasinya dalam mengajukan pertanyaan pada webinar hari ini. Seperti yang kita lihat bersama, sudah banyak pertanyaan pada kolom chat. Dan sebelum kami memulai untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mohon izinkan kami untuk prioritaskan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ibu Bita. Pertanyaannya adalah, apakah bisa dilakukan simulasi sejak awal tahun agar perusahaan dapat menyiapkan dana atau arus kas dengan lebih baik? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Reni. Ya, terima kasih Ibu Bita atas pertanyaannya. Jadi jika pertanyaannya adalah bisa atau tidak, nah itu bisa-bisa aja Ibu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap perusahaan. Namun memang biasanya perusahaan itu melakukan simulasi pajak itu di akhir tahun pada kuartal terakhir tahun berjalan. Sebenarnya tujuannya ini agar lebih mendekati penghasilan real yang diterima karyawan selama setahun, sehingga akan menghasilkan proyeksi PPh pasal 21 setahun yang lebih mendekati. Namun jika memang di perusahaan Bapak atau Ibu itu penghasilan yang diterima karyawan itu stabil, yaitu bulan per bulannya itu sama dan misalnya hanya terdapat 1 kali pembayaran tidak teratur seperti THR, maka jika memang
ingin dilakukan simulasi di awal tahun, itu boleh-boleh saja Ibu. Jadi Ibu bisa menyiapkan dana lebih dini ataupun jika memang perusahaan Bapak dan Ibu itu penghasilan yang diterima fluktuatif. Nah, karena fluktuatif ini jadi Bapak dan Ibu ingin coba nih simulasi di awal tahun nih agar dapat menyiapkan sedini mungkin itu juga tidak masalah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap perusahaan. Seperti itu Ibu Bita. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, simulasi ini bisa dilakukan sejak awal tahun, disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan Bapak dan Ibu. Namun, jika kita lihat dari tujuan adanya simulasi ini, tentunya kita ingin melihat nih di akhir tahun nanti, apakah akan terdapat fluktuasi negatif atau fluktuasi positif. Jadi, jika dilakukan di kuartal terakhir, itu diharapkan tuh kita bisa mendekati penghasilan real karyawan yang diterima dari kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga. Jadi ketika di Desember, untuk proyeksinya itu tidak terlalu jauh dengan angka realnya seperti itu. Tapi dikembalikan lagi ke kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu, jika memang penghasilan setiap bulannya adalah sama, stabil gitu, itu bisa dilakukan di simulasi di awal tahun. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendra. Pertanyaannya adalah, apakah untuk pengembalian nilai kelebihan bayar pajak penghasilan ke karyawan dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil oleh perusahaan ke karyawan? Silakan, teman-teman. Selamat siang Bapak Hendra, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, Bapak Hendra, pada PMK 168 pasal 21 ayat 1, di sini dijelaskan bahwa untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib dikembalikan kepada karyawan paling lambat bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Namun Bapak Hendra memang pada peraturan masih tidak dijelaskan nih terkait pengembalian kepada karyawan apakah bisa dilakukan secara bertahap atau dicicil. Jadi jika perusahaan Bapak atau Ibu mengalami kendala untuk mengembalikan kelebihan PPh pasal 21 karyawan pada masa pajak terakhir atau misalkan pada tahun ini pada bulan Desember 2024 dan perusahaan ingin mengangsur pengembalian tersebut, maka hal tersebut dapat disepakati antara perusahaan dengan karyawan. Namun, Bapak dan Ibu, yang harus dipastikan adalah pengembalian tersebut tidak melebihi dari 30 hari atau 1 bulan sejak masa pajak terakhir. Jadi, misalkan pada masa pajak terakhir adalah bulan Desember, maka perusahaan harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak karyawan maksimal sampai dengan bulan Januari berikutnya. Demikian, Bapak Hendra. Baik, terima kasih Dia untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu terkait dengan pengembalian kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh perusahaan ke karyawan, itu sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Dia, kita bisa merujuk pada PMK nomor 168 pasal 21 ayat 1, di mana di sana dijelaskan untuk pengembaliannya ke karyawan paling lambat dilakukan pada bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir yang dapat kita simpulkan yaitu di bulan Januari tahun berikutnya. Jadi bisa kita lakukan secara bertahap atau dicicil dengan maksimal 30 hari atau 1 bulan sejak masa pajak terakhir. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini pertanyaan ada dari Bapak Ajis. Selamat siang, apakah kami bisa dikirimkan template Excel yang ditampilkan di sesi webinar? Dan juga ada pertanyaan dari Ibu Wiji sama terkait dengan template perhitungannya. Kami informasikan sebelumnya, mohon maaf, untuk file Excel tersebut adalah data internal kami sehingga kami tidak bisa sharing ke publik. Namun jika Bapak dan Ibu memerlukan untuk simulasi perhitungan pajak, Bapak Ibu bisa menggunakan kalkulator pajak pada laman website kalkulator pajak di https://kalkulator.pajak.go.id. Itu untuk template perhitungan Excel-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya juga dari
Ibu Reta, selamat siang. Apakah hasil recording dan materi yang bisa di-share di email nanti gitu? Jadi izin kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa nanti kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses pada website kami yang tertera juga pada slide gitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan pertanyaan dari Bapak Ogi. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang terjadi adalah karyawan kurang bayar pajak atau fluktuasi negatif? Apa yang harus dilakukan perusahaan agar karyawan tidak kaget? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih Reni. Terima kasih Bapak Ogi atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana jika yang terjadi adalah karyawan kurang bayar pajak atau fluktuasi negatif? Apa yang harus dilakukan perusahaan agar karyawan tidak kaget? Ya, untuk Bapak Ogi jawabannya adalah apabila terjadi kurang bayar atau terjadi fluktuasi negatif, maka perusahaan perlu mengkomunikasikan terkait hutang bayar tersebut kepada karyawan agar tidak terkejut ketika menerima take home pay pada bulan Desember lebih kecil dari take home pay bulan-bulan sebelumnya. Lalu perusahaan juga dapat melakukan sosialisasi pajak akhir tahun untuk menginformasikan terkait dengan fluktuasi yang akan dihadapi pada bulan Desember, agar karyawan lebih paham dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan akhir tahunnya. Sekian, Reni. Baik, terima kasih Ridwan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan yang Ridwan sampaikan bahwa gimana sih biar karyawan tidak kaget gitu jika ternyata hasil simulasi di akhir tahun karyawan akan mengalami kurang bayar pajak atau berfluktuasi negatif. Jadi seperti yang Ridwan sampaikan bahwa dari sisi perusahaan perlu mengkomunikasikan kepada karyawan dan juga bisa juga dilakukan sosialisasi terkait pajak akhir tahun untuk menginformasikan dampak dari fluktuasi yang akan dihadapi nantinya di akhir tahun atau di masa pajak terakhir di Desember. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelum saya lanjutkan, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya semakin banyak pertanyaan akan semakin membuat kami paham fokus di webinar hari ini apa yang perlu kami fokuskan lagi gitu. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaannya dari Bapak Calvin. Pertanyaannya adalah apa preventive action yang dapat dilakukan di tahun yang akan datang untuk menghindari fluktuasi terjadinya lebih atau kurang pajak tersebut. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Reni atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Calvin atas pertanyaannya. Jadi atas pertanyaannya itu adalah preventive action ya Pak ya, yang dapat dilakukan di tahun yang akan datang untuk menghindari fluktuasi negatif ataupun positif. Jadi Bapak Calvin di sini yang harus kita pahami bersama itu adalah bahwa untuk perhitungan pajak pada bulan Desember itu tidak dapat kita hindari gitu ya Pak ya. Jadi memang atas hal tersebut merupakan implikasi dari penerapan tarif efektif rata-rata yang digunakan pada perhitungan bulanan terhadap perhitungan pajak akhir tahun yang menggunakan tarif pasal 17. Sehingga di sini yang dapat kita lakukan adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita dapat melakukan simulasi akhir tahun untuk melihat seberapa besar implikasi yang akan dihadapi pada bulan Desember nanti. Sehingga perusahaan dapat memikirkan cara apabila terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar, maka apa langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi misalkan apabila hasil simulasi akhir tahun tersebut hasilnya adalah fluktuasi negatif, yaitu terjadi kurang bayar kepada karyawan, kurang bayar pajak karyawan, maka perusahaan perlu menginformasikan terkait kurang bayar tersebut kepada karyawan agar karyawan tidak terkejut ketika menerima take home pay pada bulan Desember ini lebih kecil dari take home pay bulan-bulan sebelumnya.
Atau bahkan, perusahaan Bapak itu dapat melakukan sosialisasi pajak akhir tahun untuk menginformasikan terkait dengan fluktuasi yang akan dihadapi pada bulan Desember agar karyawan ini lebih paham dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan akhir tahunnya. Nah, namun di sini jika memang hasil simulasi akhir tahun yang terjadi adalah terdapat kelebihan bayar pajak, maka dalam hal ini, perusahaan dapat, menyiapkan dana untuk dapat mengembalikan pajak tersebut kepada karyawan. Namun, Bapak Calvin, ini yang perlu diperhatikan, dari sisi perusahaan itu tidak perlu khawatir atas dana yang dikeluarkan kepada karyawan, karena apa? Karena secara nominal kelebihan pajak itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nominal pajak di masa yang akan datang atau di bulan selanjutnya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Muti bahwa fluktuasi lebih atau kurang pajak ini tidak bisa kita hindari gitu ya Bapak dan Ibu. Itu merupakan implikasi dari penerapan tarif efektif rata-rata atau TER. Namun tadi sudah kita sampaikan gitu ya, salah satu cara untuk memitigasi adanya fluktuasi ini kita harus melakukan simulasi biar melihat nantinya di akhir tahun karyawan siapa saja yang akan mengalami kurang atau lebih bayar pajak. Jadi jika nanti karyawan akan mengalami kurang bayar pajak, perusahaan perlu melakukan komunikasi kepada karyawan. Dan jika ternyata banyak fluktuasi positif atau lebih bayar pajak, maka perusahaan perlu menyiapkan dana untuk mengembalikan pajak tersebut kepada karyawan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Ade Irna. Pertanyaannya adalah, selamat siang. Mau bertanya, untuk karyawan wanita, status sudah menikah dan memiliki 1 anak, untuk statusnya apakah tetap TK0 atau K1? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih, Reni. Selamat siang, Ibu Ade Irna. Ya, untuk pertanyaan tersebut, status pajak untuk karyawati, walaupun yang bersangkutan sudah menikah, tidak akan berubah, artinya tetap TK0. Yang berubah adalah status pajak suaminya menjadi K1. Namun, terdapat juga regulasi jika memang sang suami tidak memiliki penghasilan, maka karyawati dapat meminta surat minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan, sehingga pada tahun berikutnya status pajak karyawati menjadi K1. Jika di tahun berikutnya karyawati masih menanggung suami dan anaknya, maka surat dari kecamatan tadi harus diperbaharui. Sekian, Reni. Baik, terima kasih Ridwan untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu terkait dengan karyawati yang sudah menikah dan memiliki 1 anak, untuk teks statusnya tetap TK0. Nanti yang berubah adalah status pajak dari sang suami menjadi K1. Namun juga jika kita lihat tadi disampaikan juga terdapat regulasi lain di mana jika keadaannya memang sang suami tidak memiliki penghasilan, maka karyawati dapat meminta surat sampai dengan minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa sang suami tidak memiliki penghasilan sehingga menjadi tanggungan dari sang karyawati tersebut. Dan nantinya untuk tahun berikutnya jika keadaannya masih seperti demikian, sang suami belum memiliki penghasilan, maka surat yang tadi diterbitkan dari kecamatan perlu diperbaharui. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Samsi. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran pajak memastikan bahwa pengembalian pajak sudah dibayarkan kepada perusahaan? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih, Reni. Terima kasih, Bapak Samsi, atas pertanyaannya. Yaitu bagaimana peran pajak memastikan bahwa pengembalian pajak sudah dibayarkan kepada perusahaan. Ya, peran pajak dalam hal ini yaitu KPP melakukan pemeriksaan atas setiap laporan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan, Bapak Samsi, yaitu atas perhitungan serta pembayaran pajak yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan data yang telah dilaporkan pada SPT Masa. Sekian, Reni.
Baik, terima kasih Ridwan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk memastikan apakah perusahaan sudah mengembalikan pengembalian pajaknya itu nanti akan dilakukan oleh KPP untuk melakukan pemeriksaan atas setiap pelaporan pajak yang dilakukan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Roy. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika perusahaan sudah melakukan simulasi akhir tahun dan dilihat banyak karyawan yang mengalami fluktuasi negatif? Hal apa yang dapat dilakukan dari sisi perusahaan untuk menghindari agar take home pay yang diterima oleh karyawan pada bulan Desember tidak mengalami fluktuasi yang signifikan? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Reni atas pertanyaannya dari Bapak Roy tadi ya. Yaitu bagaimana jika perusahaan sudah melakukan simulasi akhir tahun dan dilihat banyak karyawan yang mengalami fluktuasi negatif. Hal apa yang dapat dilakukan dari sisi perusahaan untuk menghindari agar take home pay yang diterima karyawan pada bulan Desember tidak mengalami fluktuasi yang signifikan? Ya, Bapak Roy, untuk jawabannya dari perusahaan, jika memang sudah melakukan simulasi dan hasil simulasinya mengalami fluktuasi negatif, maka dapat menginformasikan kepada karyawan yang dan disepakati apakah atas fluktuasi tersebut dilakukan split ke bulan sebelumnya agar take home pay bulan Desember tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Sekian, Reni. Baik, terima kasih Ridwan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Ridwan bahwa jika sudah dilakukan simulasi dan ternyata banyak fluktuasi negatif, maka dari sisi perusahaan perlu melakukan komunikasi dan menyepakati atas hasil simulasi tersebut, apakah karyawan bersedia jika fluktuasi tersebut memang dibebankan hanya di bulan Desember, atau untuk nominal fluktuasi tersebut bisa kita redam, kita bagi ke bulan-bulan sebelumnya agar nanti di Desember untuk nilai fluktuasinya itu tidak terlalu besar. Itu bisa disepakati antara perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abbas. Pertanyaannya adalah, apakah dapat disimpulkan secara umum kondisi apa yang menyebabkan fluktuasi negatif dan fluktuasi positif? Jika dapat disimpulkan, itu akan mempermudah menjelaskan ke karyawan. Silakan teman-teman. Selamat siang Bapak Abbas. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Abbas. Secara umum, fluktuasi negatif terjadi akibat pemotongan pajak bulanan. Ini dari Januari sampai November menggunakan TER itu lebih kecil dibandingkan pemotongan seharusnya ketika pada perhitungan finalisasi pajak di akhir tahun. Karena di akhir tahun itu perhitungannya berubah menggunakan tarif pasal 17, Bapak Abbas. Dan kemudian sebaliknya, kalau fluktuasi positif itu terjadi akibat pemotongan pajak bulanan Januari sampai November, itu menggunakan TER lebih besar dibandingkan dengan pemotongan seharusnya ketika pada akhir tahun perhitungan yang berubah menggunakan tarif progresif pasal 17. Artinya di sini bahwa fluktuasi negatif dan positif terjadi memang akibat dari desain tarif TER yang berbeda-beda untuk setiap lapisan tarif dan tabel TER yang di akhir tahun pengenaan tarif aktualnya menggunakan tarif yang berbeda, yaitu tarif pasal 17 serta perubahan penghasilan karyawan setiap bulannya. Demikian Bapak Abbas. Baik, terima kasih dia untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu seperti yang dia sampaikan bahwa secara umum fluktuasi negatif ini terjadi karena ketika perhitungan pajak bulanan menggunakan TER dari bulan Januari sampai dengan November ini lebih kecil dibandingkan ketika perhitungan pajak di bulan Desember atau akhir tahun. Dikarenakan ketika akhir tahun perhitungannya menggunakan tarif pasal 17, tidak lagi menggunakan TER bulanan. Begitu juga bagi karyawan yang berfluktuasi positif, ini terjadi karena pemotongan pajak bulanan menggunakan TER dari Januari sampai dengan November lebih besar dibandingkan dengan perhitungan pajak akhir tahun di Desembernya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaannya dari Ibu Nadia. Pertanyaannya adalah, kenapa perhitungan pajak bulanan dan tahunan berbeda? Kenapa tidak semuanya saja memakai TER? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Nadia atas pertanyaannya. Ibu Nadia, untuk perhitungan finalisasi pajak pada masa pajak terakhir dengan menggunakan tarif progresif pasal 17 ini telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK 168 Tahun 2023, Ibu Nadia. Sedangkan perhitungan pajak terkait TER untuk perhitungan pajak bulanan ini sesuai dengan PP 58 tahun 2023 dan juga PMK 168 tahun 2023. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu untuk perhitungan finalisasi pajak pada masa pajak terakhir ini tidak mengalami perubahan atau tetap sama perhitungannya dengan peraturan sebelumnya. Yang berbeda adalah penerapan perhitungan TER saat penghitungan pajak bulanan. TER sendiri disusun atau dirumuskan oleh pemerintah sebagai simplifikasi dari perhitungan PPh pasal 21. TER diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung PPh pasal 21 secara mandiri bulan per bulannya, kecuali untuk perhitungan pada masa pajak terakhir. Data yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu untuk dapat menghitung PPh 21 bulanan itu adalah teks status dan penghasilan bruto. Maka Bapak dan Ibu telah dapat menghitung secara mandiri PPh 21-nya. Kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam contoh, pembayaran PPh 21 dengan TER ini akan diperhitungkan kembali sebagai pengurang pajak tahunan pada masa pajak terakhir. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena sebenarnya secara setahun PPh 21 yang dibayarkan akan tetap sama. Demikian Ibu Nadia. Baik, terima kasih dia untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan dia bahwa untuk perhitungan finalisasi pajak di masa pajak terakhir atau di Desember, ini tidak mengalami perubahan. Jadi masih sama merujuk pada peraturan di PJ 16 tahun 2016. Sedangkan yang terjadi perubahan adalah untuk perhitungan pajak bulanannya, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata merujuk pada PP nomor 58 tahun 2023. Namun, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan adanya tarif efektif rata-rata, karena nantinya secara pajak setahun itu akan sama. Menggunakan perhitungan menggunakan PJ 16 tahun 2016 yang kita gunakan di tahun 2023 sama dengan untuk penerapan TER di tahun 2024 ini jika penghasilan yang kita terima adalah sama. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Indar. Pertanyaannya apa saja? Faktor apa saja yang menyebabkan fluktuasi positif? Dan apakah ada batasan penghasilan atau ketentuan yang menyebabkan fluktuasi positif? Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Reni. Terima kasih Bapak Indar atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya ini adalah terkait dengan faktor apa saja sih yang menyebabkan fluktuasi positif itu bisa terjadi. Ya, jadi Bapak Indar untuk, fluktuasi positif ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ini adanya faktor pengurang dalam perhitungan pajak tahunan. Jadi seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, di mana untuk perhitungan pajak akhir tahun, itu setelah kita melakukan akumulasi penghasilan bruto yang didapat oleh karyawan, itu terdapat pengurang pajak, di mana pengurang pajaknya ini ada biaya jabatan, kemudian program iuran pensiun, dan juga jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan. Selain itu ada juga Bapak Indar, yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan juga zakat atau sumbangan yang bersifat wajib. Nah, selain itu, selain adanya pengurang tersebut, itu juga kita kurangi setelah kita mendapatkan penghasilan bruto. Akumulasi selama setahun dikurangi dengan total pengurang. Faktor selanjutnya yaitu diperhitungkan penghasilan tidak kena pajak, yaitu dikurangi dengan PTKP.
Kemudian untuk faktor selanjutnya, di mana untuk perhitungan finalisasi pajak pada masa pajak terakhir, ini memperhitungkan ulang seluruh penghasilan sebenarnya dalam 1 tahun pajak dengan menggunakan tarif progresif pasal 17. Nah, ini yang kedua, Pak Indar, salah satu faktornya di mana ketika pajak bulanan itu menggunakan tarif efektif rata-rata, sedangkan pada bulan Desember tarif yang dikenakan itu berbeda, yaitu menggunakan tarif progresif pasal 17. Kemudian untuk faktor selanjutnya ini bisa terjadi karena adanya penghasilan tidak tetap di beberapa bulan yang jumlahnya besar. Di mana jika yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk penghasilan bruto yang didapatkan karyawan setiap bulannya itu akan mempengaruhi besaran tarif TER yang akan dikenakan kepada karyawan. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir yaitu karyawan baru ataupun new hire yang baru masuk ke perusahaan pada pertengahan tahun pajak tanpa membawa penghasilan neto dan pajak masa sebelumnya. Ya, seperti itu Bapak Indar, semoga membantu untuk pertanyaannya terjawab. Baik, terima kasih Muti untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Muti sampaikan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi positif, yaitu adanya faktor pengurang tadi dalam perhitungan pajak tahunan, lalu juga tadi adanya penghasilan tidak tetap di beberapa bulan yang jumlahnya lebih besar dan mempengaruhi tarif TER di bulan tersebut. Lalu juga jika terdapat karyawan baru yang join ke perusahaan pada tengah tahun tanpa membawa penghasilan dan pajak masa sebelumnya. Baik, saya akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Lestari. Pertanyaannya adalah, apakah bisa diprediksi jumlah kelebihan pajak berapa persen untuk dicadangkan di bulan Desember karena adanya kelebihan pajak? Bagaimana cara membuat analisa besaran kelebihan teks? Terima kasih. Silakan teman-teman. Ya, selamat sore Ibu Sri. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Ibu, untuk memperoleh proyeksi besaran fluktuasi pajak akhir tahun per masing-masing karyawan ini, Bapak dan Ibu dapat melakukan simulasi perhitungan pajak sampai dengan akhir tahun atau bulan Desember. Simulasi akan memperhitungkan perkiraan pajak tahunan berdasarkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya dan memperhitungkan pajak yang telah dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga dari simulasi pajak tersebut dapat terproyeksi besaran lebih atau kurang bayar pajak karyawan. Demikian Ibu Sri. Baik, terima kasih Dia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk mengetahui berapa sih jumlah kelebihan bayar pajak gitu ya, bisa prediksi gitu, kita bisa melakukan simulasi untuk sampai dengan Desember gitu ya. Nanti akan terlihat berapa besaran kurang atau lebih bayar pajak dari karyawan. Namun, Bapak dan Ibu perlu kita pastikan lagi apakah untuk penghasilannya ini stabil dari Januari sampai dengan Desember atau memang ada bulan-bulan di mana karyawan memiliki penghasilan lebih tinggi. Contohnya ada pembayaran dari tunjangan hari raya atau ada pembayaran dari bonus gitu. Itu jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak dan Ibu. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Indrawati Iswan. Pertanyaannya adalah, selamat siang, upload data XLS pada Ibu Pot bulan Desember adalah pajak Desember dan pajak tahunan atau pajak tahunan saja? Silakan teman-teman. Ya, selamat sore Ibu Indrawati. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Untuk upload data pada bulan Desember itu yang kita gunakan adalah uploader tahunan, Ibu Indrawati. Nah, di sini pada uploader tahunan, selain mengisikan identitas wajib pajak, kita juga perlu mengisikan penghasilan bruto masa pajak terakhir. Kalau karyawan tetap yang masih aktif bekerja sampai bulan Desember, maka diisikan penghasilan bruto masa pajak Desembernya tersebut di uploader tahunannya,
Ibu Indrawati. Dan pada uploader juga kita perlu mengisikan komponen penghasilan seperti jumlah gaji, tunjangan pajak, tunjangan lainnya, honorarium, premi asuransi, natura, dan jika ada tantiem atau bonus gratifikasi sebagai penghasilan bruto tahunan. Kita juga perlu mengisikan jumlah faktor pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, THT, JHT. Dan apabila karyawan join tengah tahun dan karyawan memberikan kepada perusahaan bukti potong 1721A1 dari perusahaan sebelumnya, maka kita juga perlu mengisikan penghasilan neto masa sebelumnya dan PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya pada uploader tahunan tersebut, Ibu Indrawati. Baik, terima kasih dia untuk penjelasannya. Cukup jelas tadi dijelaskan bahwa untuk masa pajak Desember gitu ya, kita akan menggunakan uploader tahunan yang dimana nantinya perlu kita isikan penghasilan bruto termasuk untuk penghasilan di pajak di masa Desembernya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Taufik ya. Pertanyaannya adalah, apakah jika karyawan pindahan dari perusahaan sebelumnya itu wajib membawa bukti potong 1721A1 kepada perusahaan baru? Karena jika dilihat pada contoh yang dijelaskan sebelumnya, pada bulanan tidak memasukkan bukti potong 1721A1. Silakan teman-teman. Ya, Bapak Taufik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Atas hal tersebut sudah tidak diatur pada PMK terkini, Bapak Taufik. Yang dijelaskan hanya contoh perhitungan jika membawa bukti potong 1721A1 dan tidak membawa bukti potong 1721A1. Jadi dapat dikembalikan kembali sesuai dengan kebijakan perusahaan, apakah karyawan dapat dihitungkan atau tidak untuk penghasilan masa sebelumnya. Namun jika memang dihitungkan, maka bukti potong 1721A1 tidak dimasukkan pada perhitungan bulanan, melainkan baru akan dihitungkan pada perhitungan pajak masa terakhir, sehingga berpotensi terjadinya fluktuasi negatif pada akhir tahun. Demikian Bapak Taufik. Baik, terima kasih dia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan bukti potong 1721A1 dari perusahaan lama itu sudah tidak lagi diatur pada PMK terbaru. Namun jika memang perusahaan Bapak dan Ibu masih menerapkan untuk memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, maka akan diperhitungkan pada masa pajak terakhir, yaitu di bulan Desember. Namun dengan kita menerapkan memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, maka akan berpotensi terjadinya fluktuasi negatif pada akhir tahun. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi webinar hari ini. Mohon maaf jika terdapat pertanyaan yang belum kami jawab pada sesi hari ini, dapat kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang dapat kita sepakati bersama. Baik, akan saya kembalikan ke rekan saya Adino untuk menutup webinar hari ini. Silakan Adino. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik penggajian pada hari ini. Kami harap hal ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang Bapak Ibu dapat akses di website kami yang tadi telah kita tunjukkan pada slide dan juga di chat webinar ini. Lalu, kami mohon juga kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, agar kami menjadi lebih paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi, karena kami akan menyelenggarakan webinar ini secara berkala, dan kami juga menjadi lebih paham terkait dengan topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Dan untuk selanjutnya kami juga menyampaikan kembali pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat kami jawab di sesi kali ini. Tenang, kami akan adakan one-on-one session dengan Bapak dan Ibu untuk membahas pertanyaan tersebut. Maka Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami untuk menjadwalkan one-on-one session tersebut. Di chatroom ini mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa memberitahu kami terkait dengan pertanyaan yang belum dijawab, dan juga bisa menghubungi kami di kontak info yang tadi telah kami berikan. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir di webinar kali ini. Sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya.
Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Terima kasih.